Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kelas 5 Granada. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budianto dalam PJJ Mapel Olahraga. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-11. Ya, kita sudah memasuki dari awal kita mempelajari dari bab pertama sampai sekarang sudah bab yang 11. Bab yang 11 kali ini adalah di pekan ini kita mempelajari tentang penjelajahan lingkungan di sekitar sekolah atau di sekitar rumah. Karena kondisi pandemi seperti sekarang ini, biasanya kita bisa melakukan penjelajahan itu di area-area terbuka seperti pegunungan ataupun tempat-tempat wisata perkemahan. Nah, dikarenakan kondisi pandemi sekarang seperti ini, maka kita tidak bisa melakukan perkemahan ataupun perjalanan penjelajahan. Maka dari itu kita gantikan untuk penjelajahan lingkungan di sekitar sekolah dengan penjelajahan lingkungan di sekitar rumah kita tinggal. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai seperti biasa kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, insya Allah Pak Budi memberikan penjelasan terkait tema 11 ini. Memang untuk melengkapi persiapan Zoom kita nanti. Insya Allah hari ini kita akan melakukan Zoom. Tapi sebelumnya Pak Budi memberikan masukan tambahan di link video ini agar teman-teman nanti apabila tidak jelas dalam penjelasan ketika Zoom, teman-teman bisa menonton link video ini untuk persiapan teman-teman mengetahui apa saja yang dibahas dalam Zoom nanti. Baik. Hal yang perlu kita ketahui adalah ketika kita melakukan penjelajahan di sekitar lingkungan di sekitar sekolah atau di sekitar rumah, atau pada umumnya penjelajahan yang kita lakukan di alam terbuka. Jadi sebenarnya pembelajaran PJOK ini, pendidikan jasmani olahraga kesehatan ini, ada kaitannya dengan pelajaran kegiatan outdoor atau di luar rumah atau di luar sekolah, yaitu kegiatan perkemahan yang berhubungan langsung dengan kepramukaan, ya, ada kepramukaan. Nah, apabila sebenarnya kita mengikuti kegiatan kepramukaan, ini sudah satu kelengkapan, ya. Perkemahan itu atau penjelajahan itu sudah satu kelengkapan kita dalam mengikuti pelajaran olahraga. Nah, di olahraga pun ada kegiatan perkemahan. Baik. Ada beberapa hal, ada 5 hal yang harus kita perhatikan apabila kita merencanakan kegiatan penjelajahan. Yang pertama adalah kita harus merumuskan tujuan. Apa sih merumuskan tujuan? Bikin rumus, Pak? Bukan. Kita harus menentukan kesepakatan dengan teman-teman tim yang akan kita jelajah, misalnya per kelompok atau per regu gitu. Kita menentukan dulu kemana kita mau menjelajah, ke Setu kah, terus ke taman kah, ke gunung kah, ke tempat wisata kah, museum dan lain-lain. Jadi penjelajahan itu banyak tempat. Nah, karena kenapa ketika kita menentukan tempat, berarti kita menentukan juga persiapan apa yang harus dibawa. Yang kedua adalah sasaran kegiatan atau sasaran kegiatan itu orang yang mengikuti kegiatan penjelajahan, ya. Misalnya yang mengikuti kegiatan itu siapa? Kita nih teman-teman kelas 5. Berarti kita tentukan penjelajahan yang aman itu adalah ke daerah tempat perkemahan, bumi perkemahan. Jadi kalau ke tempat bumi perkemahan teman-teman kelas 5 atau kalau di pramuka itu pramuka penggalang awal SD, di tingkat SD itu lebih aman kondisinya. Jadi belum dibawa ke daerah pegunungan. Kalau udah di daerah, biasanya kalau yang SMP, SMA baru dibawa ke daerah pegunungan, ya. Yang ketiga adalah
bentuk kegiatan. Bentuk kegiatannya itu kegiatan apa yang akan kita lakukan ketika di area penjelajahan. Misalnya, oh nanti kita melakukan kegiatan berkelompok. Misalnya kita melakukan kegiatan senam bersama, atau kita melakukan kegiatan menjelajah lingkungan atau menjelajah daerah perkemahan. Nah, kemudian yang keempat, kita sudah harus mengetahui survei lapangan ya. Survei lapangan itu berarti kita sudah tahu lingkungan yang akan kita lewati itu melewati apa, dan medannya bagaimana, bukan daerah ya Medan itu, tapi area lingkungan kita datang itu kita sudah tahu dia itu apakah lingkungannya bahaya atau tidak ya Nah ya. Yang kelima adalah kita harus membuat denah itu biasanya nanti dibuatkan di awal boleh, misalnya kayak kita mau mengunjungi teman kita. Nah, dan dari rumah kita sampai ke rumah teman kita itu kita buatkan denahnya. Oh, dari rumah kita melewati jalan Haji Saimin misalnya, atau Haji Samin, atau lewat jalan ke kanan lewat Haji Jali, atau ke kiri lewat jalan Haji Ahmad misalnya. Contoh seperti itu, kita buatkan denahnya. Ini lokasi rumah kita di mana, nanti lokasi rumah teman kita, tetangga kita, atau tujuan tempat kita menjelajah. Baik, 5 hal itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita juga harus memiliki keterampilan dalam penjelajahan ya teman-teman. Kelas 5 Granada. Jadi kita harus memiliki 5 keterampilan yang ketika kita melakukan penjelajahan. Yang pertama adalah kita harus bisa mengkoordinasikan anggota. Aduh, apa sih Pak tuh koordinasi anggota? Pusing deh saya. Koordinasi itu adalah kita harus bisa satu dengan anggota yang lain itu punya pikiran yang sama, atau punya kita mengerti satu dengan yang lain itu sama-sama bisa dikomunikasikan atau dibicarakan dengan sesuatu itu, mencari jalan keluar yang baik. Itu koordinasi ya Nak. Kemudian yang kedua adalah kita membawa perlengkapan yang sesuai. Jadi perlengkapan yang sesuai itu kita misalnya nanti di sana membutuhkan apa nih? Misalnya kegiatan kita membutuhkan, kalau di pramuka ada tali pramuka, ada bambu, tongkatnya, terus ada peluit, ya kan? Terus kita membutuhkan juga kalau di alam terbuka alat pengamannya. Jadi banyak hal yang harus kita bawa atau kita perhatikan dalam membawa perlengkapan. Dan itu sesuai dengan kebutuhan ya Nak. Jangan kita bawa, mau pergi berkemah, bawa tempat tidur, bawa lemari. Wah itu nggak boleh, nggak sesuai. Tapi kalau untuk kebutuhan kita tidur kayak sleeping bag atau matras yang tipis itu boleh. Nah kemudian kita harus mengenal tanda jejak. Ya, yang ketiga mengenal tanda jejak atau kode-kode tertentu. Biasa di pramuka itu ada namanya, kita belajar sandi ya Nak. Kita belajar sandi. Nah kalau kita belajar sandi berarti itu harus kita mengetahui tanda jejak. Ada tanda jejak yang tidak boleh dilewati jalannya, ada tanda jejak yang kita boleh lewati, ada tanda jejak yang ketika kita melewati banyak rintangan atau halangan. Jadi kita kalau di pramuka biasanya kita mempelajari tanda-tanda jejak tersebut. Kemudian yang keempat adalah memberikan pertolongan kepada diri kita terutama. Jadi apabila kita sakit, kita juga harus mempersiapkan apa saja yang kita bawa untuk perlengkapan kita, dan juga bisa memberikan pertolongan kepada teman-teman kita atau rekan seperjalanan kita. Misalnya dia badannya demam, kita harus mempersiapkan juga obat-obat penurun panas. Dan kemudian yang terakhir adalah membuat laporan. Jadi yang kelima adalah membuat laporan kegiatan perjalanan penjelajahan kita, membuat laporan. Nah, itu yang terakhir dari awal sampai akhir itu, yaitu di akhir itu adalah laporan. Jadi kita membuat
tulisan hari ini kita sudah menjelajah kemana dan itu dibuat, ya, maksud kita menjelajahnya apa, tujuannya apa, terus hasilnya apa, ya seperti itu yang kita buatkan laporannya. Baik anak-anakku semuanya, 5 hal yang Pak Budi sampaikan tersebut itu adalah merupakan yang pertama tadi adalah untuk persiapan. Yang 5 hal yang pertama adalah perencanaan kegiatan penjelajahan. Terus yang 5 hal yang kedua adalah keterampilan dalam penjelajahan. Jadi 5 dalam perencanaan, 5 dalam keterampilan menjelajah atau persiapan. Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Dan ingat, untuk tugasnya apa Pak Budi? Tugasnya itu adalah 2 tugasnya. Nanti dari tugas yang sudah selesai diselesaikan, difoto, dikirimkan ke link yang nanti Pak Budi sediakan juga ya. Tugas pertama adalah teman-teman kelas 5 Granada MIT Nurul Iman 2 adalah membuat denah penjelajahan lingkungan sekitar rumah. Jadi teman-teman misalnya mau ke rumah atau mau ke taman. Nah, dari rumah ke taman itu teman-teman melewati jalan apa saja. Nanti dilihat aja contohnya seperti peta denah yang ada di kartu undangan pernikahan itu biasanya ada denahnya ya. Nanti seperti itu denahnya. Terus yang kedua apa? Yang kedua teman-teman membuat laporannya di bawahnya atau di kertas yang lain. Jadi pertama ada denah, yang kedua foto denah, yang kedua adalah foto laporan penjelajahan di sekitar rumah teman-teman. Ya, jadi 2 foto tentang denah. Yang kedua adalah foto tentang laporan penjelajahan di sekitar lingkungan rumah. Itu saja tugasnya. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan Selasa depan. Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Nanti kita bahas lagi di kegiatan Zoom. Jangan lupa teman-teman kelas 5 Granada MIT Nurul Iman 2 tetap semangat dan menyenangkan. Oke, sampai ketemu lagi dengan Pak Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.